Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi pembahasan soal model AKM Fisika halaman 481, yakni tentang stimulus kedua. Ya, di stimulus kedua ini. Ya, kapal selam. Kapal selam merupakan salah satu alat transportasi yang dioperasikan di kedalaman laut. Kapal selam mampu mengapung, melayang, dan tenggelam di laut karena menerapkan prinsip hukum Archimedes. Tak hanya menerapkan hukum Archimedes, ternyata ketika kapal selam mulai bergerak ke dalam laut, terjadi fenomena gelombang air laut yang menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode tertentu dan membentuk dua puncak gelombang yang berdekatan. Nah, ini jarak antara kapal selam dengan atas lautnya ya, permukaan air lautnya ya, itu 300 meter. Cara kerja kapal selam ketika akan mengapung, bagian rongga kapal akan diisi dengan udara, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal yang membuat kapal selam tersebut akan mengapung. Apabila rongga katup atas dan katup bawah pada rongga kapal selam dibuka, udara dalam rongga kapal tersebut keluar dan air masuk mengisi rongga itu. Kita lanjutkan. Hal ini menyebabkan kerapatan nisbi meningkat dan menjadi berat. Lalu kapal mulai tenggelam. Nantinya katup akan ditutup saat kapal sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Kemudian, ketika kapal selam hendak muncul ke permukaan dari keadaan tenggelam, air dalam rongga akan dipompa keluar sehingga terisi udara. Selanjutnya, kapal selam akan mengalami gaya apung yang bisa menyamakan berat kapal selam hingga kapal naik dan mengapung di permukaan laut. Itulah fenomena kapal selam. Kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 4. Oke. Berdasarkan stimulus 2, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Ingat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pernyataan ya. Ini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, dan pernyataan 5. Kita mulai dari pernyataan 1. Kapal dapat melayang di dalam air jika besar gaya apungnya sama dengan berat kapal. Nah, iya, benar ini. Ini adalah hukum Archimedes. Kapal dapat melayang jika gaya apungnya sama dengan gaya berat kapalnya. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. Kapal selam dapat mengapung karena massa jenis kapal selam lebih kecil dari massa jenis air laut. Ini juga benar. Ya, karena apa? Karena massa jenis kapal selamnya lebih kecil daripada massa jenis air laut, sehingga kapalnya akan makin lama ke atas. Jadi pernyataan 2 pun benar. Lanjut yang ketiga. Kapal selam dapat tenggelam karena massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air laut. Kalau tenggelam, maka massa jenis kapal selamnya harusnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Berarti pernyataan 3 ini salah. Yang keempat, jika tekanan di permukaan laut itu 1 atmosfer, berarti ini ada tekanan mutlak, dan massa jenis air laut 1,25 kg per meter kubik, tekanan total yang dialami kapal selam adalah 3,1763 kali 10 pangkat 6 Pascal. Ini ya, tekanan mutlak ya. Kita cek dulu deh. Yuk. Nomor 4 ini yang diketahui permukaan, berarti tekanan permukaannya itu 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu massa jenis air laut, di sini ada massa jenis air laut itu sama dengan 1025 kg per meter kubik. Tekanan total yang dialami kapal. Tadi kita tahu bahwasanya ketinggi kapal terhadap permukaan air laut itu adalah 300 meter di stimulusnya ya.
Nah, sehingga kita akan ditanya tentang kepastian apakah benar tekanan total atau tekanan mutlak. Kenapa tekanan mutlak? Karena di sini ada tekanan atmosfer, ya. Sesuai dengan ini kita hitung. Jawab. Oke, biar enak. Set. Nah, P mutlak itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan rho GH. Tekanannya 1,013 ya. 1,013 kali 10 pangkat 5 ditambah rho-nya itu 1025 dikali G-nya itu 10, hanya itu 300 ya. Berarti nilainya sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 ini ditambah, berarti ini 1, 2, 3 tambahin aja berarti ini 3 kali 1025 itu sama dengan 3075 berarti kita ubah jadi 30,75 kali 10 pangkat 5. Nah, biar bisa dihitung nih, sehingga nilainya adalah 30 tambah 1 itu 31, ini 7 tambah 0 7, 5 tambah 1 63 kali 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 Pascal gitu. Oke, jawabannya ini kah? Oh, ini pangkat 6. Pangkat 6 berarti majuin sekali lagi ke atas, disama dengan sesuaikan 3,1763 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oh, ternyata nilainya sama. Sehingga pernyataan keempat ini bernilai benar. Oke, pernyataan 4 benar. Yang terakhir kita masuk ke pernyataan yang kelima. Jika gelombang pada permukaan air laut yang disebabkan kapal selam dinyatakan sebagai Y X, T sama dengan 3 sin 0,5 V dalam kurung X tambah 2T, air laut merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oh, ini tentang gelombang ya. Berarti ada gelombang, kita gelombang ya, mencari nilai kecepatan gelombangnya. Kita rumus dulu dah. Coba lihat di sini. Yang diketahui rumus gelombangnya adalah Y sama dengan 3 sin kurang bawah ada ini. Oke, kita bawah aja ya, paling bawah. Yang nomor ini diketahui, yang kelima ya. Benar atau salahnya kita nggak tahu. Coba lihat dulu. Y sama dengan 3 sin 0,5 V X tambah 2T. Kita tahu rumus dalam gelombang ini, simpangan gelombang ini yang masukin, sehingga nilainya Y sama dengan 3 sin 0 dalam kurung 0,5 px. Oke, 0,5 px ditambah setengah berarti 1T atau T doang. Itu ya, kita tahu kalau yang X ini bernilai bilangannya Kx, kalau yang T ini adalah omeganya ya, ini K-nya, ini omeganya, sehingga kita bisa tahu nih nilai omega itu sama dengan 1, hanya sini 1. Lalu bilangan K-nya sama dengan 0,5 pi. Rumus omega adalah omega sama dengan 2pf. Gitu ya. Ini kita dapat nilai 1. Sehingga 2pf. Kita nilai frekuensi sama dengan ini 0,5 pi, ada V-nya ya. 0,5 kali 2 ini memang 1 tapi ada V-nya, berarti ini adalah V. Ini V, berarti F sama dengan V per 2pi. Pi-nya coret sehingga F sama dengan 0,5 Hz. 0,5 Hz. Kalau untuk K, ketetapan rumusnya adalah 2pi per lambda. Sehingga K-nya dapat 0,5 pi sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per 0,5 pi.
sama-sama punya pi, coret 2 bagi 0,5 kali 10, 20 bagi 5 sama dengan 4 meter. Yang dicari adalah kecepatan gelombang. Rumusnya adalah lambda kali frekuensi. Rumus lambda tadi 4, frekuensi 0,5. Sehingga nilainya 2 meter per sekon. Inilah kecepatan gelombang. Ya, kecepatan gelombang air lautnya ya. Di sini kecepatan 4 meter. Yang diketahui adalah yang benar adalah 2 meter per sekon. Maka pernyataan kelima ini bernilai salah. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 4 dari stimulus 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta share kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa juga subscribe agar bisa menonton kembali video-video yang lainnya. Pasti akan lebih menyenangkan di playlist yang tersedia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.